Tapi when you want, you can meet me when you want. Selamat malam. Nah ini nih storyin. Nah ini Dakjal juga nih, kesel kan. Kalau nggak ini punya si Sengkuni nih, punya boti-botinya. Komentarin hidung aku yang indah ini. Lu daripada kesel ngeliat hidung gue, mending jangan di sini deh. Kan tadi aku yang dia live bibirnya udah kecil. Oh, dia kena mental karena dikatain terus sama aku, bibirnya sampai ke kuping ya gitu. Aku lihat tadi apa karena nggak pakai lipstick atau koreksi itu koreksi. Pokoknya live banget ini itu aku Habib mending promoin lagi buat UM. Aku masih promoin, kamu DM aja. Tapi kalau aku tuh nggak pernah main ini tuh khusus untuk iseng aja. Karena seru kan berinteraksi dengan warga TikTok ini, seru gitu. Kalau di Igoy itu aku tuh malu karena banyak pejabat-pejabat di sana, banyak orang-orang penting, selebriti gitu. Aku aja yang di IG satu, yang di IG rusuh itu aku keluarin. Aku keluarin orang-orang yang ngikut aku kira-kira gitu. Jadi di IG rusuh aku tuh yang aku nggak inilah yang oke gitu ngeliat aku. Tapi kalau yang aku respect aku keluarin biar di IG satunya yang manis-manis. Kalau di sini tuh aku jarang main. Aku sukanya untuk lihat berita lebih cepet gitu. Ya udah agak tipis tadi. Ini udah nggak pakai lipstick kali. Lu makanya bergaul, Peng. Lu bergaul sehingga lu tuh bisa lihat dandan yang cakep itu bagaimana. Lu udah mulut lu kayak Joker, lu kasih bibir merah kayak zaman dulu. Jadul, Peng. Jadul itu. Sekarang itu musimnya natural. Kuku natural. Aku aja tuh udah nggak pakai lagi gincu-gincu. Bibir natural. Kalau lu merasa diri lu bopeng, mukanya ditutup lah pakai apa tuh sekarang itu ada apa ya? Bukan lip, skin balm namanya. Nah itu untuk nutupin keradak-keradak muka. Lu gaul, Peng. Lu gaulnya sama bot kelas. Gimana? Lu bisa ngelihat fashion orang, kan lu udah mampu sekarang ya, mampu walaupun sementara sih. Kan uang pemerasan itu gak akan abadi, sampai gatal kepalaku. Gak akan abadi. Kalau mulut aku indah ya. Kayak monyong itu sih bopeng. Itu karena lahir sudah begitu. Mukanya tidak bisa karena lahir sudah baru direkonstruksi nanti. Kak, ceritain awal gimana si Dokpeng jadi baik sama HS. Lah gak usah diceritain lah, pokoknya begitu aja end of story itu. Kalian bisa simak sendiri. Nanti end of story itu si Samira akan datang ke pabriknya Bu Heni Sagara ya. Tinggal kita challenge si Samira itu bisa nggak, berani nggak, punya nyali nggak ya mengatakan maaf dalam pabrik yang dia hancurkan ya. Sebagai sujudnya terlalu lama, bila perlu lu bersujud di dalam pabriknya Bu Heni Sagara, ralat sujud lu ya yang lama itu atas disegelnya pabrik mafia skincare, lu yang lama nanti ya sujud di situ ya Samira. Mudah-mudahan kezoliman lu tuh terhapus karena lu meminta maafnya di tempat yang lu fitnah. Paham lu? Jangan-jangan dia udah ketakutan. Bisa, dia takut dilaporin juga kali. Karena yang paling banyak ngebully dan mengatakan itu disegel dan mafia skincare kan dia. Iya katanya. Nah, Sergio Lopez yang di UK aja tahu tuh. Nih orang UK yang tinggal di UK aja tahu kalau dia itu sujud lama banget. Tadi aja aku nggak ngomong pakai banget, ternyata dia pakai banget. Kalau nggak bermasalah, kenapa harus disegel? Ya pasti bermasalah kalau disegel. Ya tapi masalahnya itu kan kesalahan administrasi, cenah. Ya udah yakinin aja itu. Tapi kata si Sengkuni, bukan gitu. Paham kalian? Dulu respect sama Dokbo. Ya lu tersesat. Dulu lu tersesat. Sekarang kembali ke jalan yang benar ya. Banyak orang-orang yang tersesat. Dulu respect sama dia kan karena kalian pikir kan buat masyarakat kan. Setelah kalian tahu bukan buat kantongnya sendiri, kalian pada sadar kan? Iya. Terima kasih.
Udah sekarang aku mah pokoknya aku sekarang pantau ya. Kalau dia live sebut nama aku, pasti aku akan live lagi, aku akan caci maki dia lagi, aku akan kata-katain dia sampai dia kecil. Sekarang kita invite kawan-kawan yang mau Bergabung. Komal sama aku. Kita invite Dokter Andreas yuk. Ada si Preti kemana sih? Kanza cariin si udah malam kali ya. Malam ya. Iya udah jam 11. Ngalamin dia berkor-kor. Iya bentar lagi tidur, abis makan guys, nurunin nasi dulu. Aku besok bisa tidur, nggak usah bangun pagi karena kegiatan aku mulai siang. Aku pasti istirahat. Anis, tolong ambilin kompres muka. Air kangen air dingin. Minta batu es itu terus batu es dulu deh, bukan batu es yang biru itu sama pegangannya. Nah aku kebiasaan kalau pulang sebelum tidur ngompres muka. Tuh, kalian boleh ikutin ya, karena lelah-lelahnya hilang. Terus tidur, terus mandi, sholat udah. Aku datang tadi aku sholat dulu, takutnya kan aku niat live nanti lupa. Renzo masih di Batu Kara sayang, makanya aku digabut. Makanya aku minta temenin sama tuyulku. Tuyulku istirahat. Ya Allah, gabut jangan dulu. Nah, ini aku kalau malam ada waktu aku kompres muka aku karena hari ini aku capek banget dari pagi. Bukan dari pagi sih, tadi aku ketelatan malah pergi. Aku skip meeting 1, gak enak banget. Capek gak lo ikutin lo seharian? Ngantuk aja aku di mobil gitu, nggak capek. Nggak Cuma capek. kan panjang gitu perjalanan pagi sini. Makanya kalau ada orang enak ya hidup jadi Kak Fitri, enak gak? Kalau bagi aku lelah. Biar lah, capek dia. Ya emang gak bisa, hidup itu harus bangun siang, pergi senang. Karena dia emang si Kanza itu yang penting mah hidupnya happy. Dia ngikutin aku kerja. Diam aja. Hari ini dia suruh ngikutin aku seharian. Diam aja. Kayak dia. Thank you. Salah satu juga yang sempat fans Dopeng, tapi makin lama makin aneh dan gak respect. Bagus. Setidaknya nih aku approve dulu ya. Banyak yang tuh sakit jiwa dia. Aku pernah ketemu di lobi Hotel Fairmont, kayaknya mau lobby. Mau jadi puput. Mau jadi puput kali dia ke Fairmont. Iya silakan Fadel, selamat istirahat. Ini batu es sayang. Bagus aja buat kompres muka. Dopeng mau ngalahin ya? Iya emang dia niatnya gitu. Dia niatnya kepengen jadi NM, tapi jauh lah. Muncul di awal aja udah pengen jadi pemeras tuh. Muncul di awal aja tiba-tiba jedar pengen jadi pemeras. Orang dapat 4M, dia pengen dapat 100. Bopeng. Kalian ngerasa nggak asal huru hara ini dengan kepunyaan siapa? Si Samira dong. Ya. Iya, kemunculan ini huru hara ini aku mah merasanya gara-gara ada manusia bertopeng yang bernama Samira. Itu kemunculan huru hara skincare ini awalnya itu. Makanya kalian para owner skincare walaupun sekarang sadarnya telat, yang penting kalian sadar. Kok Dopeng nggak ditahan laporan Dokter Andreas? Ya Dokter Andreas aja nggak berisik. Ikutin aja prosesnya. Katanya kan P19, diikutin aja. Yang penting buat Dokter Andreas tetap masih on track, masih jalan, masih menghormati hukum. Nggak kayak si Dok.
Nggak kasih Samira, berisik. Kalau dugaan aku ya guys, si Sangkuni ini karena udah nggak ada yang backingin, mau nggak mau dia ngejilat. Mau nggak mau dia ngejilat mendekatlah orang yang kira-kira takut digangguin terus usahanya, mengingat banyak karyawan bla 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 gitu, mengingat itu. Jadi aku merasa menduga ya guys ya, karena udah nggak ada yang mau backingin dia lagi, jadi dia menjilat muntah dia sendiri guys. Mau nggak mau dia harus berdamai, walaupun sekarang dibully ya, dibully. Yang penting dia masih bisa hidup. Karena dia jadi dokter kagak ada pasien guys. Saya nggak ikut campur kalau urusan DRL, tapi apapun masalahnya, kita ikutin aja proses persidangannya. Ya kalau memang DRL nggak bersalah, ya mudah-mudahan dia bisa bebas. Kalau bersalah, mudah-mudahan jadi pelajaran. Karena memang mungkin awal-awal ada review-review ini kan dia ya. Mungkin ini balasan juga untuk mengurangi dosa dia. Gitu aja sih aku mah. Aku tetap mendoakan DRL bisa melewati masalahnya ini dengan baik. Keluarganya juga, istrinya juga diberi kekuatan, keren banget istrinya setia mendampingi. Anak-anaknya juga tenang aja ya, anak-anaknya Dokter Richard Lee. Ini apa ya, ujian yang harus dilewati ya. Pokoknya aku mendoakan apapun masalah Richard Lee, Dokter Richard Lee akan segera berlalu. Dan kalau memang ada ada celah untuk memperjuangkan kebenarannya, ya sudah perjuangkan ya. Karena aku merasa banyak kok orang-orang yang melakukan yang mungkin lebih jahat dari apapun gitu ya. Karena skincare ini kan susah regulasinya. Tapi kalau aku nggak bisa bisa memberikan pendapat benar atau salah Dr. Richard Lee ini, tapi aku menjadi tertarik untuk mengikuti proses perjalanan persidangan ini gitu loh. Kenapa? Dikarenakan ada laporannya Miss Gosip yang melaporkan perbuatan yang sama dengan bahkan lebih parah dari barang bukti yang dimiliki oleh Miss Gosip gitu. Jadi aku akan ikuti persidangannya Richard Lee sambil aku bertanya-tanya. Makanya aku cuman perlu Dr. Andreas karena aku juga kepengen ya ikut komentar tentang siapa sih sebetulnya mafia skincare ini guys ya. Aku akan ikut berkomentar nanti setelah aku tuh mengerti apa kriteria orang yang pantas, atau kira-kira kalau kita mau stempel orang itu mafia skincare itu kesalahan itu apa sih gitu. Nah aku lagi belajar nih. Aku terus bertanya ke orang-orang, bahkan aku juga bertanya kepada para apoteker yang aku nggak bisa sebut namanya juga. Terus orang BPOM juga, aku juga punya teman orang BPOM juga ngasih keterangan begini harus gini gitu. Iya dong, adil dong. Yang salah tetap salah, yang benar ya dibela. Semangat dong. Kan aku udah bilang, aku tidak membela manusianya, tapi aku membela kebenaran. Karena buat aku nggak punya kepentingan di dalam urusan ini selain untuk kedamaian dan menyemangati para pengusaha skincare untuk semangat mengembalikan skincare Indonesia menjadi produk unggulan di negeri sendiri gitu. Pokoknya aku tetap semangat lah. Tadi ada Dokter Andreas deh. Dokter Andreas, lu tidur ya? Andreas gabung dong ke sana tuh, ke tempat Kak Fitri. Dia malah gabung di sini. Di mana? Di Ayo. Di lab mana? Kakak, Dokter Andreas masuk ke roomnya Kak Fitri. Cus. Emang dia lab di mana? Udah masuk ke situ kayaknya. Aku samperin dia lah. Nah itu siapa? Udah masuk ke situ kayaknya. Nggak ada. Ya. Mi kalau Mami kenal HS, ya kenal lah, kan aku juga pernah besuk Mami Isa ke sana. Walaupun dia nggak ikut besuk ya karena dia ada urusan lain. HS siapa? Heni Sagara. Aku kenal lah, aku kan pernah ke rumahnya juga, pernah main. Aku mah nggak masalah kalau Heni Sagara berkawan sama Andreas. Nggak bermasalah ya, aku nggak bermasalah kalau aku bukan anak kecil kan yang
lu nggak boleh berteman sama si ini ya, lu karena gue gedek enggak gitu. Kalau dia memang berteman sama si Samira, silahkan aja. Tetapi aku hanya mengingatkan, ingat dia itu yang waktu itu tuh bersujud syukur untuk menyatakan kalau pabrik kamu itu disegel, dan dia itu yang mengatakan Mafia Skincare, itu yang aku tahu gitu. Tapi kalau dia punya pemikiran lain ya, untuk dia ini membersihkan nama baik si pabriknya sendiri, apa dia kepengen si Samira ini membersihkan fitnahan dan nama baik pabriknya dari ulah mulut dia, yaitu bagus juga. Tapi masalahnya si Samiranya mau gentle, nggak seperti Hotman Paris minta maaf kalau bersalah, minta maaf. Kan sampai hari ini enggak, tapi skenarionya kan akan berkunjung ke pabrik ya, biar mengikuti katanya kegiatan di dalam pabriknya itu apa. Ya mudah-mudahan setelah matanya melihat itu kegiatan di dalam pabriknya itu tidak ada merkuroy ya, dia mungkin makan muntahannya di situ minta maaf gitu. Mana mau buka ya cobalah, mudah-mudahan keikhlasan hati Bu Heni untuk memaafkan si Samira ini, yang jelas-jelas memang mengatakan pabrik dia disegel, dan menurut aku beberapa orang pun mengikuti kisah skincare ini dan mengatakan Bu Heni itu mafia skincare. Itu ada yang taunya dari mulut dia ya, memaafkan kan katanya. Ya mudah-mudahan ya, sama lah, aku juga kan pernah ya pernah dihina-hina sama Yoke, aku juga maafkan. Ya mudah-mudahan maafnya itu memang tulus dari dalam hati untuk memaafkan.